أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. يقول الحبيب عبد الله بن الحجاج رحمه الله تعالى: وعليك في حال تلاوتك بالتدبر والتفهم، فإن قليلا تقرأه من القرآن مع التدبر والتفهم خير من كثير تقرأه من القرآن بدون ذلك. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارئة أتدبرهما وأتفهمهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بلا تدبر وتفهم. وعن بعضهم حينما سئل عن قارئين قرأ أحدهما البقرة فقط وقرأ الآخر البقرة والإمران وابتدأ معا وختما معا أيهما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة فقط أفضل. إنما صار هذا الذي قرأ البقرة أكثر فضلا، مع أن الآخر قرأ مثله نحوا من مرتين، لكون قارئ البقرة كان أكثر تدبرا وترتيلا. وكلما كان العبد أوسع علما ومعرفة بالله كان أكثر تدبرا للقرآن وأعظم فهما فيه. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقرأ عمر في قيامه من الليل فيتدبرها حتى ربما سقط من قيامه من شدة خشيته وخشوعه، وربما يمرض بسبب ذلك حتى يعاد. وقام تميم الداري بهذه الآية يرددها إلى الصباح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Al-ayah. Menyambung dengan perbincangan yang telah kita bicarakan pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu mengenai kitabullah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana dengan kita sebagai seorang mukmin, sebagai insan pilihan, makhluk Allah yang paling istimewa, makhluk Allah yang tidak ada bandingannya, di mana dengan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah ciptakan untuk kepentingan kita. Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita. Allah ciptakan yang dimana dengan kita seketika kita memanfaatkan, menggunakan satu persatu daripada nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hanya dengan ucapan terima kasihlah yang kedengaran dengan kedua belah telinga kita kalau kita mendengar. Seketika dengan kita memanfaatkan segala makhluk yang diciptakan. Apakah kira-kira dengan kita sudah memang selayaknya? Apakah kira-kira dengan kita memang sudah sepatutnya untuk mendengarkan atau untuk mendapatkan ungkapan terima kasih daripada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, seketika dengan satu persatunya telah mendapatkan santunan positif daripada kita. Kita manfaatkan secara elok, kita manfaatkan secara baik, kita manfaatkan secara sempurna, kita manfaatkan secara berguna, kita manfaatkan semua fasiliti hidupnya Allah peruntukkan untuk kita, itu dengan cara yang memang betul-betul menyeronokkan mereka. Kalau seandainya dengan kita mendengar ungkapan kata daripada kayu, daripada batu, daripada air, daripada udara, daripada segala-galanya tanpa ada pengecualian. Kalau pada waktu dengan kita mendengarkan ungkapan kata daripada mereka, apakah mereka yang mengagumi kita, yang senantiasa mendoakan kepada kita, sedang mengucapkan terima kasih kepada makhluk yang teristimewa yang hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Manusia yang lebih mulia daripada Ka'bah, manusia yang lebih mulia daripada jin, manusia yang lebih mulia daripada makhluk Allah lainnya. Tentu dengan mereka, saat ketika Allah perlihatkan, saat ketika dengan Allah menciptakan sejumlah sekian daripada makhluk-makhluknya, saat ketika dengan Allah menyaksikan kepada mereka tentang makhluk istimewa yang diciptakan. Apakah kira-kira dengan mereka sudah pernah menyaksikan kita pada waktu kita menangis? Apakah dengan mereka sudah pernah menyaksikan kita pada waktu kita beribadah dengan tadabbur? Apakah kira-kira dengan mereka pernah menyaksikan kita betul-betul makhluk istimewa di sisi Allah? Tidak ada rasa cemburu sedikit pun daripada makhluk-makhluk yang diciptakan, sebab yang menggunakan mereka itu adalah makhluk yang teristimewa. Inilah di antara daripada pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita di waktu berdandan, kita di waktu berhias, kita di waktu berpakaian, kita dengan kendaraan, kita dengan sukan, kita dengan hiburan, kita dengan segala-galanya. Ini semuanya tidak ada satupun yang menolak. Bahasa yang senantiasa kita gunakan, karena dengan lampu diciptakan untuk menerangi kita. Kalau tidak habis waktunya, kalau tidak habis jangka umurnya, lampu tidak akan padam. Begitulah juga dengan pasir. Jadi kumpulan, kombinasi daripada pasir dengan bata, dengan semen, dengan air yang sehingga menjadi tembok. Apakah kira-kira dengan kita pernah mendengar ada di antara daripada batu saat ketika dikumpulkan dengan pasir, dikumpulkan dengan semen, dikumpulkan dengan batu dan kerikil, komplain kepada kita. Dia merasa keberatan sekali kalau pada waktu dia diletakkan di tembok situ. Dia merasa keberatan sekali kalau pada waktu dengan dia dibuat sebuah bangunan. Dia merasa keberatan sekali kalau pada waktu dengan dia dibuat masjid. Kipas merasa keberatan untuk mengipasi kita. Lampu merasa keberatan untuk menerangi kita. Tidak ada satupun yang komplain. Bahasanya apa? Bahasa yang boleh kita ambil, jangan sampai dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah itu ternyata justru lebih setia kepada kita daripada kita terhadap Sang Pencipta. Dia tidak berakal. Tapi kira-kira pernah Anda dengar ada di antara daripada makhluk-makhluk cipta Allah yang komplain kenapa dia dijadikan sebagai pasir? Kenapa dijadikan sebagai bata? Kenapa dia jadi tembok? Kenapa dia menjadi angin? Itu tidak pernah. Ternyata sebagaimana maksud tujuan daripada kipas untuk mengangini kita, supaya kita mendapatkan anginnya, supaya kita boleh selesa, supaya kita boleh nyaman, dia tidak komplain. Supaya dengan kita boleh terang benderang, lampu tidak komplain. Supaya dengan kita boleh berteduh, atap atau dengan bumbung tidak komplain. Begitulah seterusnya. Tapi kenapa tidak semacam itu dengan manusia? Ada yang memprotes, ada yang komplain, ada yang membangkang, ada yang menolak, ada yang menyalahkan hukum hakam Allah. Tibalah saatnya, ini bahasa kurang lebih. Tibalah saja dengan kita belajar dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Tidak ada satupun daripada makhluk yang diciptakan Allah yang komplain dengan maksud tujuan dia diciptakan. Yang untuk diminum tidak komplain pada waktu kita meminumnya. Yang untuk dimakan tidak menolak pada waktu kita memakannya. Yang untuk dikendai tidak menolak pada waktu kita mengendainya. Yang untuk kita tumpati tidak menolak pada waktu kita menumpatinya. Yang untuk dipakai tidak menolak pada waktu kita ingin memakainya. Begitu dia dengan makhluk Allah. Tapi kenapa dengan manusia? Manusia diciptakan untuk ibadah. Kenapa tidak beribadah? Yang walaupun kita tidak komplain, yang walaupun kita tidak menolak, tapi keegoan daripada kita, keegoisan daripada kita, saat ketika dengan kita tidak melaksanakan perintah dan tuntutan daripada Sang Pencipta, berarti kalau macam itu lebih baik. Angin lebih hebat dengan air, dengan pasir, dengan batu. Memang kita tidak mengatakan ada yang lebih mulia daripada manusia. Akan tapi ketika dengan manusia yang berakal, ternyata kalau seandainya dengan paku, kayu, batu, tembok, pasir, udara, dan lain sebagainya,
Melihat kita pada waktu manusia melakukan kezaliman. Melihat manusia pada waktu dia tertabit dengan kemungkaran. Melihat manusia seketika melaksanakan perkara-perkara lucah. Melihat manusia seketika dia zalim. Melihat manusia seketika dia menindas. Melihat manusia dengan berbagai perkara mungkar. Jadi sepertinya makhluk itu akan kesal dengan manusia. Ya Allah, kita diperalat untuk kepentingan dia. Tapi dengan dia saja tidak mau taat. Kita diperalat dan kita diciptakan untuk kepentingan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tidak menolak. Memang sebagaimana yang kau kehendaki ya Allah. Tapi kenapa dengan mereka jadi macam itu? Jangan sampai dengan kita. Ternyata bukan hanya kita bermusuh dengan diri pribadi kita, bermusuh dengan anggota kita, bermusuh dengan umur kita, bermusuh dengan kesempatan kita. Lan tazula qadama abdin, tidak akan melangkah kedua belah kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba', melainkan setelah dia disiasat, setelah ditanya tentang 4 perkara. An ilmihi, tentang ilmu pengetahuannya, mata amila bih, apa yang sudah dia laksanakan, wa an syababihi fima afnah, dan masa remajanya di mana kita gunakan, wa an umrihi fima ablah, afnah ablah, dan juga dengan umurnya kemana kita manfaatkan, dan yang terakhir wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang harta kekayaannya dari mana kita dapat dan kemana kita gunakan. Ini pertanggungjawaban kepada kita. Jadi jangan sampai dengan kita berbuat sesuatu yang menyedihkan, yang tidak menyeronokkan kepada anggota kita, kepada waktu kita, kepada diri kita, kepada umur kita, kepada kesempatan kita. Lebih-lebih lagi kalau sampai dengan sikap daripada seorang insan itu betul-betul menyedihkan makhluk Allah lainnya. Tidak problem, nasib kami menjadi kambing. Tidak mengapa, nasib kami menjadi ikan. Tidak mengapa, nasib kami menjadi lembu. Tidak mengapa, nasib kami menjadi binatang. Sebab itu kesemuanya untuk kepentingan manusia. Kami berasa seronok pada waktu dengan kami dimakan secara hukum. Kami berasa seronok seketika dengan kami diminum secara hukum. Kami berasa seronok seketika dengan kami dipakai secara hukum. Itu dengan bahasa yang tidak kedengaran dengan kedua belah telinga kita. Apakah pada waktu kita memakan ikan, sebelumnya kita tangkap, setelahnya kita siang, kemudian kita rebus, kemudian kita masak, kemudian kita gulai, dia menolak? Dia tidak menolak. Kenapa? Karena dia tahu. Saat ketika dengan ikan tadi itu masuk ke dalam rongga seseorang, yang dengan makanan masuk ke dalam perut kita, yang dengan minuman masuk ke dalam pencernaan kita, tentu dengan satu persatu yang masuk dan yang diminum tadi itu akan memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita. Apakah kira-kira tidak menyumpah kalau pada itu dengan kekuatan tersebut kita gunakan kepada perkara yang tidak diridai Allah? Seronok dia memberikan tenaga, biar mati, biar dikunyah, dijadikan ikan bakar, dijadikan sate, pisang goreng, ayam goreng, nasi goreng, serba goreng, tidak ada masalah, mau diapakan saja silakan. Sebab kami akan menunjang kehidupanmu. Sebab kamu sebagai khalifah Allah. Sebab kamu akan berbakti dan bertakwa kepada Sang Pencipta. Kami tidak boleh melakukan lebih daripada maksud tujuan kami diciptakan. Kami hanya setakat boleh bertasbih saja. Apakah kira-kira dengan pohon-pohonan, dengan tanam-tanaman, pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah? Apakah pernah kita tengok dengan lembu dan sapi, dengan lembu dan kambing itu pernah melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepada Allah selain daripada tasbih? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawna tasbihahum. Itu tidak pernah. Mereka tidak boleh sembahyang, mereka tidak boleh puasa, mereka tidak boleh bayar zakat. Dia hidupnya semacam itu saja, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, nanti setelah gemuk, setelah besar, dijual, disembelih, dimakan, habis ceritanya. Begitulah nasib binatang dengan tanam-tanaman lainnya. Tidak ada bedanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan kami, ingin juga sebagaimana kamu waktu melaksanakan sembahyang, sewaktu melaksanakan puasa, sewaktu melaksanakan zakat, sewaktu melaksanakan haji dan umrah. Nah, kalau kami tidak boleh berbuat semacam itu, kami akan menunjang, kami akan membantu, kami akan memberikan tenaga dan kekuatan. Kita makan supaya kita bertenaga.
Kita makan supaya kita mempunyai kekuatan. Kita makan supaya dengan kita sanggup untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari sesuai dengan panduan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami rahasia hidup yang seperti itu, untuk memahami matlamat dan tujuan kita semuanya, untuk kita memahami untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan pergi, bagaimana supaya dengan semua makhluk boleh seronok dengan kita, bagaimana semuanya boleh mendoakan pada kita, bagaimana semuanya boleh merasa bahagia dan senang dengan kita, yang kalau pada waktu kita berada di penghujung umur, yang kalau pada waktu kita sudah meninggal dunia, justru dengan tetesan air mata, dengan rasa sedih dan duka kita dihantarkan. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya setakat itu, rupa-rupanya kepergian daripada orang yang saleh, kepergian daripada orang yang abid, kepergian daripada orang yang baik, sebagaimana juga dengan kepergian daripada yang sebaliknya. Mereka tidak merasa puas kalau pada itu tidak menjadi saksi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Pernah dengar hadis, segala-galanya akan menjadi saksi kepada kita, baik itu dengan tanaman, itu dengan pohon-pohonan, itu dengan kambing, itu dengan lembu, semuanya nanti akan dihidupkan dan akan dihadirkan Allah. Seakan-akan seperti ketidakpuasan mereka kalau cuma hanya menyaksikan kita pada waktu kita hidup. Seperti dengan ketidakpuasan mereka pada waktu menyaksikan ibadah kita, waktu dengan kita masih di dunia, mereka juga akan bersama kita nanti untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, pada hari apa dan di mana, seperti apa, bagaimana dia akan menyaksikan segala aktiviti yang positif dan yang negatif. Jadi sebagaimana dengan makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi itu tidak merasa puas pada menyaksikan kita beribadah, mereka pun juga dengan rasa geram dan bencinya, rasa-rasa masih belum terluahkan kalau hanya pada menyaksikan di dunia saja, di dunianya saja. Nanti pada hari akhirat dia akan hadir kembali, ingin jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencemaran yang dilakukannya pada hari apa dan di mana, macam mana, dengan siapa, itu akan disaksikan oleh sejumlah sekian makhluk yang pernah menyaksikannya sepanjang dia hidup. Itulah dia hakikat daripada firman Allah yang mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan itulah juga rahasia perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang Ka'bah yang akan menjadi saksi, tentang Hajarul Aswad yang mempunyai mulut, tentang rukun yang mani yang akan menyaksikan manusia yang mengecup dan yang menciumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis pada waktu kita membaca kitab Tahdzibul Mishkat, di sana Nabi kita sebutkan, antum syuhada'ullahi fi ardih, antum akan menjadi saksi-saksi Allah, antum adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Antum itu memang khitab kepada para sahabat, tapi juga dalam waktu yang sama makhluk yang ada di sekitar kita pun juga akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat. Innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini insun wala jinnun wala syajarun wala hajarun wala madar. Tidak akan mendengar dengan azan yang dikumandangkan oleh seseorang, tidak akan didengar oleh batu, oleh pasir, oleh kayu, tanaman dan lain sebagainya, melainkan akan menjadi saksi ke atasnya kepadanya nanti pada hari kiamat. Nah sekarang bagaimana supaya kira-kira dengan bacaan kita akan menyeronokkan? Bagaimana kira-kira dengan keberadaan kita akan menyenangkan? Bagaimana kira-kira dengan kesempatan hidup itu akan melegakan hati semua makhluk? Yastaghfiruna li muallimin nasil khaira. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Sampai dengan para malaikat-malaikatnya berkenan untuk menghampangkan sayapnya li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Wa innal malaikata la tabau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Pernah kita dengar hadis itu? Sesungguhnya dengan para malaikat-malaikat Allah menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Bagaimana penuntut tadi itu waktu berjalannya?
Kalau malaikat hormat dengan kita, apakah kira-kira hormat kepada talib yang sombong? Kepada pelajar yang angkuh? Kepada pelajar yang ego? Kepada penuntut yang takabur? Tentunya tidak. Masya Allah tabarak. Kesian mereka. Jadi saat ketika dengan para malaikat-malaikat Allah yang mengagumi manusia, khasnya dengan penuntut-penuntut ilmu pengetahuan, li talibil ilmi, ridwan bima yasna, karena ridha dan restu dengan perbuatan yang mereka lakukan. Tentu dengan mereka tidak ingin menyaksikan kita yang angkuh, tidak ingin menyaksikan kita yang sombong, tidak ingin menyaksikan kita yang takabur, tidak ingin menyaksikan kita yang zalim, tidak ingin menyaksikan manusia yang diktator. Mereka menjadi saksi kepada manusia saat ketika dengan kita telah memperuntukkan waktu kita untuk mengenal hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu dengan anjuran daripada Al-Quran. Saat ketika dengan seseorang terisak-isak dengan tangisannya, terisak-isak dengan tetesan air matanya, saat ketika dia menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, jelas tidak akan menimbulkan kecemburuan, baik itu daripada makanan yang dimakan, maupun juga dengan minuman yang diminum, dengan kendaraan yang kita kendarai, tidak akan ada rasa cemburu daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Sebab kita disaksikannya dengan penuh tadallul, dengan penuh rasa khasyah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok beberapa rangkaian perbincangan yang dibicarakan di sini. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, perkataan daripada salafun salih dengan membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga dengan membaca al-qadi'atu mal qadi'ah atadabbaruhuma, dengan memahami isi dan kandungannya, memahami dan tadabbur dengan isi dan rangkaiannya, itu lebih berarti daripada aku membaca Al-Quran sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, sampai habis. Sama dengan Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan seterusnya. Membaca dua surah yang berkenan dengan tadabbur dan tafahum itu lebih berarti daripada kita menghatamkan Al-Quran. Dan kita tahu menghatamkan Al-Quran itu memerlukan waktu tidak kurang daripada 10 sampai pada 15 jam. Yaqul, seseorang membaca surah Baqarah, sementara dengan yang lain membaca Baqarah dengan Al-Imran, permulaan waktu pada detik yang sama, kesudahan waktu pun juga pada penghujung yang sama. Masing-masing membaca Baqarah dengan Al-Imran dalam hitungan waktu tidak kurang daripada 2 jam. Yang satu hanya setakat baca Baqarah saja, yang satunya sudah berjaya membaca tidak kurang daripada 3 surah. Kata beliau, yang membaca suratul Baqarah itu lebih afdal. Jadi yang walaupun dengan hitungan surah yang dibaca itu sedikit, sementara yang dibaca oleh saudaranya lebih banyak, akan tetapi yang dengan tadabburnya lebih mantap, dengan bacaannya lebih khasyah. Sebab itulah bacaan yang berkesan dalam hidup. Sebagaimana saya katakan tempoh hari, pertemuan kita yang sebelumnya, yang kita katakan macam mana kita boleh menjadi Qur'ani dalam hidup. Bukan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Mungkin saja dengan seseorang yang membaca Al-Quran, justru dengan Quran yang melaknatnya. Mungkin juga dengan sebagian itu memang tidak berkesempatan untuk membacanya. Sebab kalau dia membaca pun dia akan terlaknat, dia akan terkutuk. Ya Allah, kalau sudah terkutuk dengan Al-Quran, kira-kira dengan apa kita akan mendapatkan rahmat? Kalau sudah terkutuk pada waktu kita di masjid, kalau sudah terusir di waktu kita di bulan Ramadan, kalau pada waktu jauh daripada Allah di hari-hari dan di tempat-tempat yang istimewa, kira-kira dengan kesempatan dan juga dengan keadaan yang seperti apa kita akan menjadi dekat? Pertanyaan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, cerita daripada Abu Dzar al-Ghifari. Qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ini ayat yang ke-118 daripada suratul Maidah. Hanya dengan satu rangkaian ayat saja. Tajawuk di kitabillahi jalla wa'ala. Kita baca, sarsarah dengan bacaan yang panjang tapi tidak memberi kesan. Tuh. Coba kita tanyakan, kenapa dengan Al-Quran? Dia adalah merupakan kalamullah. Dengan para sahabat Nabi, seketika mereka membaca beberapa rangkaian ayat dan begitu mendengar nasihat, panduan hidup, bimbingan nasihat daripada Rasulullah, mereka sudah terisak-isak dengan tangisan. Tapi kita tidak pernah merasakan yang seperti itu. Yang kadang-kadang samping menyamping kita, teman kita sudah menangis, ternyata dengan kita belum menangis. Di bulan Ramadan orang jadi hebat, ternyata dengan kita masih jauh. Di sepanjang bulan Ramadan, langkah-langkah kita dan posisinya, kedudukannya semakin dekat, ternyata dengan kita masih sebagaimana kita. Rabbana kama khalaqtana. Kenapa sampai berlaku perkara seperti itu? Mungkin dengan jawabannya, itu disebabkan bukan karena dengan Al-Qurannya, bukan disebabkan karena dengan bacaannya, bukan disebabkan karena dengan waktunya, bukan disebabkan karena dengan kesempatannya. Satu persatu, baik itu dengan Al-Quran yang dibaca, maupun juga dengan hari-hari yang istimewa, atau juga dengan keadaan yang menonjol, semuanya itu menunjang untuk dia menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah. Tapi justru dengan dia masih belum mempersiapkan diri untuk yang seperti itu. Jadi ada dua benda. Satu yang teristimewa. Memang kita sudah dengan yang teristimewa. Al-Quran kalamullah. Tapi kenapa tidak membuat kita jadi orang yang insaf? Mungkin. Tak tahulah. Kalau dahulu seingat anak. Pada waktu anak masih di sini. Tahun 90-an. 1990. Itu selepas sembahyang tarawih di kedutaan Indon, itu mesti akan diadakan tausiah. Jadi secara bergiliran. Jadi ada beberapa sahabat kita yang terpilih untuk menyampaikan tausiah kepada staf kedutaan tiap malam selepas sembahyang tarawih. Jadi Masya Allah, tabarakallah, penceramah pilihan dengan bahasa yang terpilih, dengan penyampaian yang indah, dengan suasana yang bagus, kitabullah yang senantiasa meluncur daripada mulutnya. Allahu Akbar. Kita dengari sejumlah tidak kurang daripada 10 kali atau 11 kali Fatihah dibaca. Sejumlah sekian surah yang dibaca, sejumlah sekian tasbih, sejumlah sekian takbir, sejumlah sekian yang dibaca oleh imam, dan juga dalam waktu yang sama kita tidak ketinggalan ikut serta mengucapkannya. Tapi ternyata hidup kita tidak berubah. Yang zalim tetap zalim, yang menipu tetap menipu, yang kasar tetap kasar, yang jelek tetap jelek. Apakah dengan Al-Quran tidak boleh mewarnai kehidupan seseorang? Dalam ayat dinyatakan, seandainya dengan Al-Quran itu diturunkan ala jibal, ayatnya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Bukannya setakat khasyi saja. Kalau seandainya dengan Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, Anda akan saksikan dia akan menjadi khasyi, mutasaddian, akan menjadi retak min khasyatillah. Kita tidak pernah merasakan yang semacam itu. Jangan disalahkan Al-Qur'annya, jangan disalahkan majelisnya, jangan disalahkan waktu dan kesempatannya, jangan kita salahkan suasana dan keadaannya. Salahkan diri pribadi kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada umat? Apa yang kita lakukan kepada bangsa? Apa yang kita lakukan kepada diri kita? Apa yang kita lakukan kepada orang lain? Jadi bukan disebabkan karena dengan kecanggihan Al-Quran yang tidak sanggup untuk menembus benak hati manusia atau dengan benak hati seseorang, tapi disebabkan karena dengan hati yang lebih kaswa, yang lebih keras daripada batu, asyad kaswatan minal hijarati, itu yang menyebabkan sekuat apapun dengan ayat yang dikumandangkan, semulia apapun dengan waktu yang kita temukan, sehebat apapun tempat yang kita tumpati, tetap masih belum sanggup untuk merubah pendirian dan sikap daripada seseorang. Kenapa? Sebab itu disebabkan karena dengan hatinya yang sudah mati, disebabkan karena dengan hati yang gelap, disebabkan karena dengan hati yang keras, yang sehingga kekerasan daripada hati kesannya kepada anggota
tangan tidak pernah berbuat elok, kaki tidak pernah berbuat elok, mata tidak pernah berbuat elok, pemikiran tidak pernah memikirkan yang elok, rencana tidak pernah merencanakan yang elok, disebabkan karena dengan hati yang kasih, disebabkan karena dengan hati yang keras, yang sehingga kekerasan daripada hati tadi itu mempengaruhi kepada sikap dan perbuatan daripada seseorang. Sehingga perbuatannya jadi kasar, sikapnya jadi kasar, penampilannya jadi kasar, hidupnya menjadi gersang. Kita jadi heran saat ketika mendengar rangkaian daripada Al-Quran, saat ketika menceritakan ada daripada kumpulan manusia yang dikatakan lebih adol, balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Tapi setelah kita melihat dan setelah kita memperhatikan dengan mata kepala kita masing-masing, ya Allah ya Arhamar Rahimin, wajar-wajar saja kalau dikatakan semacam itu oleh Al-Quran, dengan kedektatoran daripada manusia, dengan kekejaman daripada manusia, dengan keterlaluan daripada manusia, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sopan, dilihat, disaksikan, tak takutkah dengan Allah? Tidak takut. Tidak ada rasa malukah dengan makhluk-makhluk Allah lainnya? Tidak ada. Nabi kita komen dalam suasana yang semacam itu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak ada rasa malu, lakukan apa saja yang kau kehendaki. Wal iyadu billah. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa rangkaian cerita, satu, sepanjang malam Nabi kita membaca in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau seksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau kau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah. Kira-kira bagaimana ya? Kita ingin membayangkan saja. Jelas kita tidak boleh macam itu. Bagaimana dengan baginda dan bagaimana juga dengan sahabat yang di belakang boleh berdiri sepanjang malam hanya dengan satu rangkaian ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Terus ulang. Kali kita dalam 3-4 kali kita sudah jenuh. Bilang subhanallah. Sudah ada teguran daripada belakang. Lah kenapa ditegur? Sebab kita tak larang dengar orang baca Yasin sampai 5-16 kali. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Diulang lagi sampai subuh. Sejam saja kira-kira sudah berapa puluh kali. Ayat yang tadi itu in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurul hakim, fa innaka antal azizul hakim. Itu kalau dalam 1 jam saja kita sudah boleh baca berapa kali? Ini bukan sejam, dari salat isya sampai subuh. Ayat yang berikutnya, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at. Apakah kira-kira dengan mereka yang terbabit melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu menduga dan menyangka akan kami samakan mereka dengan orang-orang yang beramal saleh? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah kira-kira mereka menganggap, apakah mereka anggap orang yang berbuat jahat, kemungkaran dan kemaksiatan itu akan sama dengan orang-orang yang berbuat saleh, yang beriman dan percaya kepada Allah? Itu dibaca sampai subuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu kira-kira dengan irama yang seperti apa? Dengan nada yang seperti apa? Dengan perasaan yang seperti apa? Sampai dengan satu persatu tiap getaran daripada jantung, dengan pandangan daripada mata melihat, dengan pendengaran daripada yang mendengar, dengan perasaan daripada yang merasa, boleh beradaptasi, boleh menikmati tiap kali ayat itu dialunkan dan dibaca. Kita tidak boleh. Mukulsum menyanyi, Wardah menyanyi, Ismauli, paling 2-3 kali saja kita dengan dah, selesai. Lagu, sedikit saja, kasidah misalnya. Entah apa kasidah, berapa kali kira-kira kasidah itu boleh menyeronokkan?
Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Itu satu lagu. Ya Imam ar-rusli ya sanadi. Ada lagu baru macam itu. Anta ba'dallah. Jadi kalau banyak lagu pun, kalau itu saja, kita bosan. Canai. Sudah 3 minggu makan roti canai. Mandi. Basah akhirnya. Itu nasi mandi dah. Nah, itu yang Hadromot tuh. Itu nasi mandi namanya. Nasi mandi. Jadi pada waktu kalau kita dikir, kita ajak makan ke makan ke restoran mandi. Yuk kita makan nasi mandi. Katakan aku udah mandi tadi subuh. Kan ajak dia mandi, makan nasinya, bukan mandinya yang diajak. Jadi siapapun mesti akan bosan. Itu saja yang disebut. Itu saja yang diperkatakan. Jadi yang walaupun lezat, yang walaupun nyaman, yang walaupun nikmat, yang walaupun menyeronokkan. Tapi kalau terus-terusan semacam itu, mesti dia akan membosankan kita. Ya Allah, ini sepanjang malam. Jadi maknanya, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, ada yang mau diambil, silahkan. Fadhal. Ambil supaya jangan ada mau diambil, ada yang mau dipanggil. Siapa tadi? Sahabat kita di luar tuh? Siapanya? Cepat. Khair. Ada lagi? Habis. Jadi bagaimana kira-kira? Yang walaupun suaranya merdu. Ya Allah, kalau sampai 5-6 kali, itu saja yang disebut. Itu saja yang disebut. Itu yang disebut. Siapapun mesti dia akan bosan. Tapi macam mana dengan baginda tidak pernah merasa bosan? Macam mana dengan Sayyidina Tamimul Dari subuh boleh bertahan sampai subuh? Macam mananya. Jadi seperti dengan kita pada waktu kita menonton, pada waktu dengan yang kita idolakan daripada binatang film tadi itu, saat ketika di depan, Masya Allah, Tabarakallah, tarik tadi yang pertama. Pernah tak? Kan kemarin katanya pada waktu dengan dataran digunakan oleh kawan-kawan daripada Indung dalam rangka menyambut hari kemerdekaan barangkali. Satu mereka mengadakan budayaan saya? Nasyid ASEAN. Nasyid, memang bernasyid semuanya pada waktu itu ya. Nasyid ASEAN katanya. Masya Allah, Tabarakallah. Nasyid ASEAN. Nasyid! Laki perempuan ikut bernasyid. Dengan gitarnya, dengan drumnya, dengan syubhatnya, dengan haramnya. Waliyadzubillah. Dataran kita gunakan untuk nasyid. Malam bong. Masya Allah. Dengan sistemnya kedengaran kesana dan kemari. Itu kira-kira kita boleh bertahan sampai berapa jam? Yang walaupun dengan lagu yang populer, yang walaupun dengan lagu yang terindah, persembahan daripada sejumlah sekian artis, dengan Miss Idayu, dengan Kris Dayanti, dengan Ira Fazira, dengan Ning Bazura, betul? Ning Bazura? Nah, kalau Papura tak tahu lah. Tapi tadi betul kan kita sebut, betul kan? Nah, kalau salah dengan Siti, dengan sesiapa, Masya Allah, Tabarakallah. Kan orang yang sudah jadi kaki musik, kaki hiburan, itu jelas dia boleh bertahan sampai subuh. Di Bogor itu kadang-kadang musikan kalau dengan bahasa di sana dari selepas sembahyang Isya sampai subuh. Oh, dari sini baru kita ingat. Masya Allah, Tabarakallah. Begini lebih kurangnya. Ini saat ketika dengan Anwar Ar-Rabbani yang sudah menjelma di dalam anggota tubuh seseorang, saat ketika dengan dia mendengar anwar daripada bacaan, melihat anwar daripada ibadah, maka dia akan boleh istiqamah. Dia boleh tahan sampai sekian jam pun tidak masalah. Seperti yang kita dengar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah Nu'man, Sa'id ibn al-Musayyib, Tamimun Dari, Ubay ibn Ka'ab,
dan juga dengan para sahabat dan tabi'in dan ulama salaf lainnya yang sanggup berdiri di hadapan Allah qaiman sajidan raki'an sepanjang malam. Macam mana dengan mereka boleh tahan? Sebab karena ada keserasian daripada ibadah yang mereka laksanakan dengan anggota tubuh mereka sendiri. Coba begini, lebih kurang. Entah hobinya apa? Baca Quran. Entah apa Mustafa? Main takraw. Entah apa kira-kira dengan mujahid? Bola sepak. Entah apa kira-kira dengan Faiz pempong. Insya Allah dia tidak akan bosan. Itu adalah hobi dia. Tapi kalau padaku dengan saya misalnya, saya pernah juga main bola dan saya senang jadi kiper. Senang. Dahulu pada masa kecil senang jadi kiper. Tapi setelah saya punya pemikiran agak terbuka sedikit, buat apa? Bunuh diri untuk menyelamatkan bola. Lompat-lompat menerjang macam itu. Orang tendang kita menahan. Kan terus tak? Yang lebih elok itu kita menyerang. Tendang bolanya kuat-kuat. Ini kita jadi sasaran. Jadi kesehatan kita belum tentu terjaga. Kenapa? Sebab bola itu kalau salah-salah tangkap, kalau senyap lepas daripada tangan kita kena dada, boleh pingsan kita pada waktu itu. Apa yang dipertahankan setakat sedikit bola saja. Apakah kira-kira kawan-kawan kita tidak sanggup beli bola sampai yang satu biji itu direbut-rebutkan? Contoh akhwat, jangan ikut main bola akhwat. Biar saja akhwat main bola kalau diadakan sama pamrampun pertandingan antara sesama akhwat, jangan mau. Beli satu-satu, 24 orang, 24 biji. Satu biji bola, kedal, selangor, terangkan, direbutkan, mati-matian. Sampai kita babitkan diri kita kepada haram mencerca, mencaci maki, bunuh. Itu kalau dengan pertandingan Indonesian Cup atau Indonesian apa? Dibos, tambahkan, tentang, bunuh. Apa? Dibunuh siapa yang mau dibunuh? Kawan kita. Kan macam itu tak pernah ada. Malaysia nggak ada pertandingan dengan Indon. Pernah. Kawan-kawan di luar yang bukan pemain ikut mengatur. Mulut tidak terkawal, ucapan tidak terkawal, sikap tidak terkawal. Kalah ahli dengan Zamalek, kalah Zamalek dengan ahli baling bata. Pong siapa? Saudara kita apa yang menyebutkan? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itulah saya katakan, kita masih belum memanfaatkan atau masih belum menghayati rahasia daripada laib. Laib namanya permainan. Untuk kita bermain, untuk kita bersukaria, untuk kita melegakan hati dan perasaan. Jadi dengan bola, yang walaupun kita senang melihat, yang walaupun kita senang menonton, tapi anak pernah ikut semacam mana dulu pernah ceritakan, ikut sekali ke Boos, pertandingan antara Boos, kawan-kawan yang tinggal di asrama Boos, dengan kawan-kawan yang tinggal di luar. Pada kita ikut penyerang, tak apa tak tahulah. Tapi lari ke sana lari kemari tak pernah dapat bola. Hati jadinya. Sebab 2-3 kali mereka bagikan bola dengan saya lepas. Jadi menendang tuh tak ke sana, tendang ke situ, larinya ke situ. Akhirnya mereka pun tidak tahu mau bagi bola. Pikir punya pikir, ini buat apa saya lari ke sana kemari? Hanya untung letih saja. Lebih mendingan saya tidak ikut. Akhirnya dari sejak itu taubatan nasuhan kharaja walam ya'ud. Keluar dengan tidak kembali. Itu cerita terakhir dengan bola. Nah, jadi dengan seseorang yang tidak hobi dengan satu permainan, dia akan mengantuk. Begini, lebih kurang. Kalau pada itu dengan seseorang yang membujuk merayu kita, orang yang tidak kita senangi. Kalau pada itu dengan seseorang, ini kita tidak berbicara tentang hukum ya. Kita berbicara tentang perumpamaan saja. Macam mana kalau pada yang di samping kita tuh seorang kekasih yang pertama jelita, cantik, bahasanya nyaman, orangnya seksi, dan juga muda lagi. Misalnya saja, muda lagi. Tak pernah menolak. Berbanding dengan yang satu tadi itu, hitam, huduh, kasar, jelek, buruk, tua lagi. Kalau pada kita mendekat pun, langsung ditahan macam tutan kita. Kalau dengan yang tadi pada tangan mengarah ke situ, dia biarkan saja. Kira-kira seronoknya dengan yang mana? Astagfirullahaladzim. Yang pertama lah, jangan salah menjawab, jangan salah pilih. Mau dengan yang kedua tadi itu. Jelas dengan yang pertama. Nah, kalau dengan yang pertama, ya Allah,
bercandanya, berguraunya, berkumpulnya, semuanya nikmat. Nah, tapi coba kalau dengan yang kedua, lengah kita. Dia simak sekejap saja kita tak melayan. Minta kita tidak peduli, minta kita tidak kira. Kenapa? Sebab tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, macam itu juga lebih kurangnya. Saat ketika dengan jazibiyah, dengan daya tarik yang ada pada jiwa para sahabat Nabi, dan juga dengan diri Sayyiduna Rasulullah SAW, nurun ala nur, nur daripada mulut yang membaca, nur daripada mata yang melihat, nur daripada telinga yang mendengar, nur daripada anggota tubuh baginda. Kemudian yang dikumandangkan pun juga nur. Nur dengan nur akan menjadi cahaya, akan menjadi cahaya. Jadi saat ketika dengan keserasian dan kesamaan antara yang dibaca dengan ibadah, dengan yang beribadah, dengan waktu, dengan suasana, dengan keadaan. Pendek kata, sepanjang apapun waktu yang kita lalui atau yang kita tempuh tetap tidak terasakan. Jadi seperti kita, Masya Allah, tabarakallah, makanannya nikmat, hiburannya menggugah, suasananya nyaman, udaranya segar, pemandangannya indah. Itu kadang-kadang kita dalam satu lokasi tempat yang semacam itu tidak terasakan waktu kita sudah berlalu sampai sekian hari. Ketimbang dengan seseorang dalam penjara. Dalam penjara 1 hari saja terasa seperti 1 tahun. Coba nanti, siapa yang sudah kawin di sini? Aidil? Siapa lagi? Dan daripada Aidil, orang selalunya bercerita yang namanya malam pertama pada bulan madu itu tidak terasakan berlalu. Kadang-kadang dengan seseorang sudah berencana, insya Allah nanti pada 3 hari pertama masa dia berbulan madu, mungkin ada benda-benda yang mau dia buat. Mau kerja itu ini, dia di-set semuanya. Dia akan kerja ini, mungkin ada benda yang mau di-type kah, atau benda yang mau diselesaikan, yang mau diurus. Ternyata daripada sejumlah sekian yang dijadwalkan, yang ingin dikerjakan dan ingin dihabiskan tadi itu, justru pada 3 hari 3 malam yang pertama dia tidak boleh buat apa-apa. Dia hanya setakat boleh buat hanya dengan yang satu saja. Dengan yang satu saja, artinya manusia. Jangan salah paham. Bukan, buat dengan yang satu itu saja lain kan bahasanya. Hati-hati bahasanya ada balaghahnya sedikit. Tak terasa, cuma boleh tak terasa. Malam sama malamnya, tapi kenapa dengan malam yang semacam itu terasa lambat sekali. Berbanding dengan malam pertama, bagi orang yang berbulan madu, tak terasa sudah tengah malam, tak terasa sudah subuh, tak terasa sudah 1 hari, tak terasa habis 1 bulan. Itu kenapa? Nah, macam itu juga pada waktu mereka beribadah. Ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahli ibadah di malam hari mereka seperti ahli hiburan dengan hiburannya. Ahli hiburan rasa seronok, tidak terasa letih dan lenguh. Semacam itulah juga dengan ahli ibadah. Jawabannya karena dengan jazibiyah, karena dengan keserasian, karena dengan anwar yang boleh menyatu dan bersatu padu dalam kehidupan beribadah, dalam suasana zikir, tasbih, tahmid, waktu kita melaksanakan tuntutan daripada agama, itulah yang menyebabkan dengan seseorang sudah tidak merasakan segala-galanya. Malah mara'ahinahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Tangan sudah terputus tapi tidak merasa. Qatta'na tuh paham tak dengan bahasa qatta'na? Manggo atau mangga di tangan kiri, pisau di tangan kanan, tangan dipotong, tak terasa pedih. Itu macam mana? Kita digigit nyamuk saja sudah kesakitan. Waktu sembahyang, ini ada orang yang dioperate waktu sembahyang. Jawabannya semacam yang kita sebutkan tadi, ada dalam bahasa Arab yang disebut dengan asyik. Asyik artinya rindu, asyaqah artinya rindu. Kalau sudah asik, kalau sudah seronok dengan sesuatu, insya Allah perjalanan waktu tidak akan terasakan. Qala wa kana Umaru yaqra'u fi qiyamihi minal lail. Tadabbur sampai beliau hitam, sampai beliau pingsan min syiddati khasyatihi wa khusyu'ihi wa yuraddidu Tamimunid Dari sahabat Nabi. Di antara daripada yang menarik yang saya masukkan di sini, beliau pernah membeli 1 pasang pakaian seharga tidak kurang daripada 1000 dirham.
Sepasang baju harganya tidak kurang daripada sekian ribu ringgit yang hanya dipakai pada malam Lailatul Qadar. Itu apa maksudnya? Kita belajar dari situ, kita belajar adab dari sana, dan belajar daripada salafun saleh. Jadi pada waktu kita menghadiri majelis ilmu, pada waktu kita pergi ke masjid, pada waktu kita di majelis zikir, pada waktu kita akan bertasbih, pada waktu kita akan ke rumah Allah, pada waktu kita akan melaksanakan tawaf. Cobalah dengan kita peruntukan yang terbaik dan yang teristimewa dengan segala-galanya. 1000 dirham perak, tidak kurang daripada sekian ribu ringgit, hanya untuk sepasang pakaian yang hanya dipakai oleh beliau di Lailatin Yurja Annaha Lailatul Qadri pada muka surat 207. Qala wa qama Sa'id bin Musayyib wa qama Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu diulang ahli beliau. Fama yuhka anisalafi salih fil makna kathirun muntashir, yang diriwayatkan daripada salafun saleh tentang tadabbur, menangis, pingsan, pitam, bahkan ada yang sampai mati. Itu tidak terhitung banyaknya. Jadi untuk kita memahami rahasia atau maksud pembicaraan yang kita bicarakan tadi itu memerlukan waktu, memerlukan persiapan, memerlukan kita untuk mengawal segala-galanya dalam hidup. Jadi saat ketika dengan kita sudah bersihkan segala-galanya, insya Allah dengan satu persatu daripada anggota tubuh kita akan boleh beradaptasi, akan boleh berinsijam dengan bacaan yang dibaca, yang sehingga sepanjang apapun waktu yang berlangsung tetap terasa nikmat dan bahagia. Hada wabillahi taufiq.